Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam. kesempatan kali ini kita akan membahas terkait pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama pandemi COVID-19. Nah, di samping saya di sini sudah berada narasumbernya, yaitu apa kabar Bu Winda? Alhamdulillah baik. Nah, di masa pandemi pembelajaran oleh orang tua ini, apa pendapat Ibu mengenai pembelajaran selama pandemi ini? Ya, menurut saya selama pandemi mungkin ada kesulitannya. Dari sisi kesulitannya kita ini belajar jadi tidak tatap muka ya, istilahnya daring ya. Ya, istilahnya daring. Anak banyak bertanya tentang pelajaran kepada orang tua. Sedangkan kan orang tua kan namanya orang tua kurang apa ya? memahami karakter Kurang anak ya, pertama belum memahami karakter anak, kemudian pelajarannya juga kita belum sepenuhnya memahami. Dan anak juga ada yang mungkin mau terus-terusan belajar, ada juga yang susah untuk diajak belajar, mungkin gitu. Nah, bagaimana cara mendampingi pembelajaran yang menjadi tantangan baru selaku orang tua, Ibu? Ya, kalau saya masih ini ya, karena anak saya mungkin sekarang mau meranjak ke TK, anak TK, banyak sekali yang harus kita pelajari dari karakter anak. Ya, pasti tentunya Ya, itu. jika anak, ya kita harus lihat dulu moodnya anak. Kalau anak lagi moodnya bagus nih, ya mulai kita belajar dulu ya. Contoh dikasih tugas dari sekolah, belajar. Jadi harus sesuai sama keinginan anak. Ya, Kalau keinginan anak mau berarti kita harus memaksakan ya. gitu ya. Mungkin antara memaksakan dan Dipaksa. Kemudian ini Bu, selanjutnya kesulitan apa saja selama mendampingi pembelajaran? Ya, kalau juga itu moodnya anak, kalau moodnya anak lagi tidak ini, tidak apa namanya ya? Tidak sesuai dengan anak. Ya kita harus bisa memberi apa ya, memberi pijakan yang lain, contoh dengan memberi gambar, Ya, betul. atau memberi Animasi, animasi permainan dulu kepada anak biar supaya anak tidak jenuh Ya, jadinya betul sekali, gitu. Bu. Kemudian langkah apa saja agar pembelajaran di masa pandemi ini berjalan sesuai dengan keinginan anak? Maksudnya gimana? Langkahnya. Langkahnya Misalkan seumpamanya mulai dari pengenalan pembelajaran di rumah, karena kan sangat sulit itu kan. Ya. Langkahnya seperti apa, mulai dari keinginan anaknya itu seperti apa? Ya, iya. Mungkin dari kita yang pertama mah cari waktu dulu yang senggang buat Ya, anak. betul. Mungkin Kalau yang tepat ya, ya. yang nyaman Nah, gitu ya. betul. Kalau anaknya udah enak untuk diajak belajar, ya kita mulai. Kalau anaknya, tapi belajar juga untuk anak mah tidak terus-terusan belajar, jadi harus diselingi dengan kegiatan yang lain. Contoh dengan bermain, olahraga dulu gitu ya di rumah. Apa tentang kita mengenalkan video, contoh gitu ya. Betul. Nah, kemudian dari keseluruhan yang bersama pembelajaran di masa pandemi ini agar berjalan lancar gitu dalam Ya, pembelajaran kalau anak. menurut saya sih guru ya kita harus ada 1 kali atau beberapa 2 kali dalam seminggu. Ya, betul. Guru Menyampaikan materi. ya, guru menyampaikan materi ke, atau yang disebut apa sih namanya teh, yang ke rumah-rumah itu. Observasi mungkin. Bukan, yang belajar di rumah. Jadi guru itu mendatangi rumah murid. ke rumah ya. Iya. Karena kan ke sekolah kita tidak boleh ya. Iya, betul. Jadi sekali. ada waktu-waktu buat gurunya mendatangi ke rumah murid, Ya, betul. supaya murid tahu apa kesulitan pelajaran yang sulit untuk diberikan kepada anak. Oh ya, Ibu, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan saya selaku pemberi pertanyaan kepada Ibu, dan juga salah satu tugas kakak. Terima kasih Bu ya atas ilmu yang telah diberikan. Ya, sama-sama. Nah, itu saja
yang bisa saya sampaikan kepada ibu ini, semoga dapat bermanfaat ke depannya, amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini dan juga pada pertemuan yang kedua, mungkin karena kemarin sudah mewawancari salah satu narasumber dari kampung dari perumahan Parahyangan Asri. Kali ini keluarga yang ada di rumah, diantaranya itu ada Ibu Irma sama Bu Intan. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Nah ini Bu, di sini ada sedikit pertanyaan. Apa pendapat Ibu mengenai pembelajaran anak selama pandemi COVID-19, dimulai dari Bu Irma saja? Menurut saya kalau pembelajaran daring, sekarang sebutnya daring, kurang efektif untuk anak, karena kan setiap anak berbeda-beda, setiap pengajaran berbeda-beda. Maksudnya kadang kan orang tua ada marahnya ya, Ya pasti. ada jadi karosnya gitu kan, kadang begitu. Tapi kalau disiasati sih bisa saja, Tergantung anaknya. tergantung anaknya gitu. Kalau anak saya kalau belajar tidak satu sekaligus gitu ya, kalau dari itu kan namanya juga di rumah gitu, di rumah kan biasanya bebas. Kalau di sekolah kan ada temen gitu ya, kalau di rumah kan sendirian gitu. Kalau daring itu ada jenuhnya gitu di rumah teh gitu anak-anak teh. Nah paling disiasati metode pembelajarannya gitu saja. Jadi tergantung anaknya itu sendiri. Tergantung anaknya dan metode yang digunakan. Nah kalau Bu Intan, bagaimana cara mendampingi pembelajaran yang menjadi tantangan baru seorang orang tua? Tantangan baru Ya ada iming-iming lah pasti. Bagaimana udah mengerjain, misalkan mau mengerjakan, pasti anaknya kan kalau misalkan di semua ketembak ini ya pasti. Iya, anak teh Ada imbalan, ada imbalan ya, ada imbalan reward. Nah dari itu nyari rewardnya, terkadang banyak reward jabatan kerjakannya gitu. iya pasti. Iya. Nah sekarang kesulitan apa saja selama mendampingi pembelajaran daring ini, Bu Irma? Kesulitan. Kalau anak saya alhamdulillah kesulitan sedikit, cuman paling capeknya aja, capek mulut Pasti kan namanya anak itu pasti capek mulut. Tapi alhamdulillah kalau Ija ya dibilang malas enggak, dibilang rajin juga enggak itu. ya, tadi asal ada rewardnya. Iya dari Reward. Contoh gini, kemarin aja waktu mengerjakan, Ibu Ija ngerjain tapi harus ada imbalannya 2.000 saja. Emang sih nggak besar, cuman dia lebih menghargai gitu kalau Ya, kita. pasti. Kemudian langkah apa saja agar pembelajaran di masa pandemi ini berjalan sesuai dengan keinginan anak? Bu Intan. Pertama mungkinnya orang tua mungkin kan kadang sebelum mengerjakan emosi ya udah emosi Pasti, gitu. itu jadi Nah orang itu tua jadi pasti seperti itu. slow dulu ya, orang tuanya dulu dipendam dulu lah, cari waktu Waktu yang ini. tepat ya, waktu yang tepat itu. Kalau misalkan lagi sibuk kan emosi gitu Iya, ya, nanti pasti. cari waktu yang tepat, anak lagi santai, ibu santai lah baru ngerjain. Jadi nggak sekaligus. Iya nggak sekaligus. Jadi ada berbagai step-stepnya mungkin. Iya ada berbagai step-step. Nah mungkin dari keseluruhan pertanyaan yang saya berikan, saran Ibu selama pembelajaran di masa pandemi ini apa? Atau pesan-pesan di masa pandemi ini? Pesan-pesannya sih kalau untuk anak saya gitu ya, kalau bisa gurunya lebih sering ke rumah. Kan kalau itu mah, kan kalau sekarang namanya apa? Bukan PSBB, PPKM. Kan guru boleh ke rumah asal dibatasi kan orang yang datang. Tiap seminggu 3 kali 4 kali ke rumah nggak apa-apa gitu. Oh jadi ada pertemuan. Ada tatap muka antara murid. Pertemuannya lebih sering gitu. Iya. Kalau yang satu RT gitu bisa dikumpulin 4 orang gitu, 3 orang kan gitu. Jadi Jangan sering sampai ada pertemuan gitu. Kalau anak kan cuma foto ngumpul mah Nggak gitu bisa, ya. bisa diakalin gitu. Apalagi kelas 1 dikerjain di rumah sendiri ke mamahnya gitu ya. Foto yang ngumpulkan itu rada Tidak ada tanggung jawab, tidak ada tanggung jawab. Tapi kalau gurunya datang melihat langsung mungkin Iya, kita ada agak tanggung takut jawab. Iya, sedikit berarti tanggung dia jawab. ada rasa malu Iya. juga kan dari seorang anak itu kalau dia tidak. kalau sama orang tua mah kan beda ya, ada orang tua jadi mau Biasa ngobrol lah. gimana kan terserah gitu. Iya. Kalau sama guru mah beda.
saja Ibu pertanyaan yang diberikan ke ibu-ibu kedua. Nah, dari pertanyaan kelima ini semoga jadi bisa bahan pertimbangan dari seorang ibu-ibu selaku dari orang tua pendidik. Nah, mungkin dicukupkan sekian dari pertanyaan atau wawancara bersama narasumber atau keluarga juga sendiri. Mohon maaf dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.